orang kantoran biasa nih kayak gue. Tapi gue berharapnya dapet cewek yang misalkan anak presiden. Kan nggak mungkin bro. Berat bro, gue presiden bro. Gue pengen motornya gue nggak berani jujur. Tapi sebenarnya kalau soal nyusahin temen ya menurut gue ya, gimana orang sih. Jadi kita harus nyesuaiin juga ketika kita nyusahin temen kita. Misalkan sorry nih, contoh aja ya, gue nyusahin Agung gitu ya. Gue harus tau karakternya Agung. Kenapa? Soalnya ketika kita nyusahin orangnya nggak tepat, itu bakal jadi bumerang buat kita. Suatu saat nanti bakal dibahas terus. Iya kan? Ya jadi kembali ke lawannya tadi, bisa nggak nih dipercaya kayak lu cerita nih tentang pribadi lu, privasi lu lah intinya. Lu harus tahu lawannya juga nih. Ibarat kata nih, kayak kita kan teman udah lama nih, Mam di dunia futsal ya. Gue temenan sama lu. Beda nih sama temenan sama Bayu yang lainnya gitu ya. Ketika gue cerita sama Bayu, ya Bayu bener-bener yang ngejaga. Tapi cerita sama Imam misalnya gitu ya. Sama gue cerita sama satu tim. Jadi kayak gimana ya? Ya itu tadi maksud gue. Gimana orangnya kan? Ya. Jadi lawan kita harus tahu. Jadi gitu. kalau cerita ke Imam sama aja. Sama aja. Jadi misalnya kita ada mau ngomong sesuatu nih sama anak-anak gitu. Gak perlu ketemu. Jadi gue ngomong cerita aja sama Imam. Nyampe coy. Kayak assalamualaikum. Assalamualaikum. Tahu semua gitu kan. Ini broadcast ya. Di broadcast. Apa yang ngomongin gitu kan sebari. Kok bisa gitu. Kok ada ingat mana nih arahnya kata gue kok tahu semua. Gue inget oh kemarin ketemu Imam. Berarti gue lagi jahat berarti. Enggak, maksud gue jahat contoh gitu kan. Enggak mesti lo gitu maksud gue. Bocor bro. Bocor berarti. Iya, mungkin bisa teman-teman lain. Bisa sorry ya maksudnya gitu. Kita enggak tahu. Bocor berarti kan? bocor. Iya. Kalau bocor tuh dia apain? Ya tambal. Diacur. Kalau udah bocor tuh diacur. Pecahin berarti. Pecahin. Tambah lagi ya. Usah. Anjir. Ya gue ngalamin kayak gitu sih. Ya gimana lawannya? Oh, gue kerja 9 tahun ya. Lu pernah kerja gak sih, Mas? Jujur. Gue jujur. Gue baru itu kan. Gue kerja 2 kali. 2 kali. Kerja tuh sebenarnya cuma sekali. Cuman yang pertama magang. Oh, pas kuliah. Apa pas SMA? Pas kuliah. Di bank. Sama kerja 2 kali gue. Sekali, cuma sebentar doang berapa? Masih? Bang. Ih, jangan diulang kan. Lu ngalamin kagak ada gajinya. woi, kagak ada gajinya cowok. Kagak itu. Gue langsung desain gue. Itu Bang deh ceritanya. Serius, iya. Kenapa nggak ada gajinya? Lu harus cari customer. Marketing. Iya, marketing lah jatuhnya marketing. Marketing kan harus ada ini channel. Kalau lu nggak punya yang lu masukin ke perusahaan lu ya lu kosong bro. Berarti pinter-pinter lu aja gitu. Berarti lu kerja 2 kali, DBS sekali nih. Iya. Terus Gua yang kedua di apa namanya? Di mana? BTN. Neonbok. Lampu. oh enggak tahu. Di mana itu dia? Lu lambang Toyota tau nggak yang gede? Depan showroom. Ini. Tulisan gini nih. Ini gua yang bikin gini. Oh, lu yang bikin. Iya. Ini lu bikin. Ya enggak. Ini di mana? Tangerang juga. Iya, Tangerang juga. Lu berapa kali kerja dia gitu? Gue udah dua perusahaan. Lama-lama dari 2017 Desember 2017. Nanti yang sedikit gitu aja. Apa? Buat nama soalnya. Iya. Gitu. Bahaya. Buat nama. Takutnya dituntut ya. Tuntut repot. Iya, repot. Tadi gimana tadi? Kalau gimana? Dari 2017 Di Bintaro. di Bintaro. Sekarang di Jakarta. Berapa tahun tuh? 2 tahun. Oh, 2 tahun resign 2019 kerja lagi nih yang tempat sekarang nih sampai sekarang nih. Mau resign juga? Belum sih. Jangan menurut gua. Jangan coba-coba kalau belum dapet emang. Ya kalau ada opportunity yang lebih baik kita resign. Iya. Cuman kalau nggak ada ya udah kita bertahan. Iya benar. Realistis sih. Terus dilihat juga tempat yang baru lebih baik apa enggak kan? Berarti kalau lu kerja, lu orang-orangnya lu harus yang sesuai karakter lu, kriteria lu nggak sih? Atau lu terserah lah. Penting gue job desk gue aja gue kerjain gitu. Kalau di dunia kerja ya? Enggak sih. Gue nggak peduli orang lain mau toksik apa kayak gimana ya. Kalau emang itu salah gue ya pasti mereka marah gitu. Kalau misalkan kerjaan gue jelek gitu, atasan gue marah, menurut gue itu wajar. Karena dia gaji lo.
Iya, bukan sih. Bukan, kan atasan Tadi bukan. iya. Manajemen Iya. manajemen yang gaji gua, cuman kalau atasan gua marah itu pasti karena salah gua. Oh. Tapi Jadi lu, kalau misalkan kerja gua bagus, dia nggak bakalan marah. tapi lu termasuk kuat lu kadang. Iya, bangunnya nggak kuat. Nah, dia salut gua. Enggak, gua ya udah Jujur gua. bahas kadang nih. Kenapa jadi begadang? Kenapa jadi begadang? Ya enggak, menurut gua dia kan kerjanya di depan monitor gitu ya. Oh, gua salut sih sama dia gitu. Jangan tidur deh. Lihat aja tuh. Jam Lu segini. juga jarang tidur. Nah, lihat sekarang jam berapa? Belum tidur dia. 2:30. Jam Bisa kerja 2, nggak? Jam 2 lebih. Bisa kan weekday. Besok gua cuti. Oh, cuti. Enggak, biar teman-teman di luar sana tahu kita bikin konten jam berapa ya. Sekarang Setengah jam 3 2 pagi. lewat 13. Jam 3 pagi ya, guys. Jam 3 pagi. Enggak, jam 2 lewat 13. Ya, 13. Belum jam 3 berarti. Itu jam Jam 2. 2. Kuat ya begadangnya dia. Ya karena besok cuti. Oh, cuti besok. Cuti. Cuti. Tadi udah dibilang. Oh iya, sama kita. Sama. Sama kita. Jadi kita itu menyesuaikan aja. Tapi kenapa ya? Tapi kenapa ya? Gua kadang mikir kalau soal jujur ya pengangguran gitu ya. Kenapa ya? Kayaknya orang malu ya. Malu lah. Kok kenapa orang? Maksud lu gimana nih? Gue belum paham nih apa yang lu pengen. Maksudnya? Karena lu sering dinyinyirin kan paling sama Gini. tetangga. Menurut gua gini, Mam. Kita realistis ya hidup. Maksudnya ketika orang ada nanya lu nih, lu kerja nggak? Jujur, Mas kerja nggak sekarang? Ketika gue ditanyain. Nggak sekarang, saat ini. Oh, kalau saat ini tidak. Tidak. Tapi terkadang, sorry ini kita bicara apa yang gua rasain ya. Nah, Yang gua rasain kan nganggur ya. Ada juga di luar sana nganggur. Sempet gua tanya-tanya circle gua, beberapa teman-teman gua atau yang di luar. Gua tanya, kenapa sih kayak pada malu ngomong nganggur? Ya realistis aja lah. Lah kan emang lu nggak kerja. Masalahnya di mana? ya masalahnya kan ya diri lu lagi sih, balik lagi sih. Sekarang Agung nih ditanya, lu kerja Agung? Kerja. Ya dia udah jawab yang jujur. Bagus lah. Kalau gue Tapi kenapa orang buat ngejawab Ya. suatu hal yang kan itu jujur ya? Kan dia emang nganggur. Maksud gua kenapa harus malu gitu? Takut diremehin kayaknya mah. itu pertama. Kedua, apa yang harus lu banggain kan ketika lu nganggur? Makanya kadang Ya enggak, maksud gua bukan kita bangga juga ya. Maksudnya iya terus minimal kejujuran itu ada Oh. gitu loh. ya kan kalau jujur mah jujur. Balik lagi sih ke pribadi masing-masing. Sebenarnya- Kalau ditanya, Sebenarnya nganggur atau kerja itu bukan patokannya kalau kata gua. Benar. Patokannya itu lu berpenghasilan apa enggak. Gitu loh. Lu nganggur kalau berpenghasilan lu nggak bakalan malu. Iya. Lu punya usaha gitu kan lu nggak kerja, cuman ya lu entrepreneur jatuhnya. Iya. Masih ada. freelance. Heeh. Iya benar sih. Usaha Lu punya penghasilan apa enggak gitu sebenarnya. Untuk saat ini lu punya penghasilan. untuk saat ini gua alhamdulillah sih penghasilan ada. Nah itu lu nggak bakalan malu. Iya. Dan tapi gue bilang kalau ditanya, ya kan gue kalau ditanya buat pekerjaan tetap, gue bilang gue nganggur karena gue nggak ada pekerjaan tetap. Cuman kalau dia nanya lagi misalkan soal terus penghasilan ada, ya gue bisa jawab ada. Tapi gue kalau gue pribadi ya, kalau misalnya kayak lu ditanyain orang, kalau ditanyain orang-orang pasti gue jawab nganggur. Tapi kalau ditanyain nyokap, gue bilang kerja. Kenapa? Alasan? Malu gue, malunya kayak nyokap udah jauh nih, pasti nyokap kepikiran nih. Anak gue di sana gimana nih, makan apa enggak, pasti kayak gitu nih. Berarti lu peduli. Nah lu takut Iya. takut dianggap nggak punya duit kan? Ya terus yang kedua takut jadi bebannya nyokap, beban pikiran nyokap aja iya. gitu. Jadi kan kayak, lah lu udah umur sekian ya, umur Tapi sorry nih Mam, sebenarnya lu sayang gak sih sama nyokap lu? sayang lah gila. Kayaknya. Gak ada yang Setiap nggak orang sayang. yang gak sayang nyokap, Kecuali menurut gua nggak ada sih. Kalau nyokap ya, Ya menurut lu, tapi kan Iya. di luar sana belum Oh, iya tentu. sih. ada case-case tertentu lah. Ada kayak tertentu terhadap orang tua gitu lah. Iya. Cuman kebanyakan pasti sayang lah. Pasti sayang lah sebenarnya. Lu gue ngomong bokap apa sayang? Sayang banget. Kalau bokap lu nonton? Kok lu ketawa? Enggak. Iya makanya Iya, itu ya. maksud gua nih, Lu kayak maksud gua keremehin nih, orang. Bukan keren Kenapa? banget, Iya, bro. kenapa? Bukan, Kan maksud dia gua- jujur gitu. Iya, maksudnya itu yang gue salut sama orang, kejujuran itu nomor satu. Tapi kalau seandainya nyokap lu nonton nih, Mam, lu mau bilang apa buat nyokap lu? Enggak ada sih. Yang Pokoknya- lu sampein. Pokoknya anaknya yang masih kerja ya tanggung deh. Tapi kan dia tahu cerita lu nganggur. Lu mau nyampein apa? Enggak, pokoknya nyokap gue udah tenang aja gitu. Kayak Ya, ntar lagi juga kerja lagi. Yang nganggur kan Ini nganggur tuh cuman Sementara. kayak cuman kayak apa sih, rehat dulu lah kalau Rehat, kata-kata iya. anak-anak tuh kayak
oh udah 9 tahun nih kerja nggak dapet apa-apa, cari yang terbaik lah gitu. Cuman untuk saat ini belum. Ya nggak tahu 2-3 hari ke depan kan kita nggak tahu. Masih nganggur gitu kan. Oke sih, oke. Progres orang kan kita nggak tahu. Iya. Depannya Yang penting gimana? berpenghasilan Positif aja. lah. Iya. Nggak peduli lu nganggur atau kerja. Yang penting lu berpenghasilan udah. Ya gue karena gue takut kepikiran nyokap gue doang sih. Kalau bokap mungkin ya wah, anaknya udah gede. Ya bokap kan kayak ngelepasin aja. Bokap gue. Kalau lu Lu sayang. lu saya kamu bokap lu. Gue tanya nih. Pertanyaan lu tuh terkadang pertanyaan yang gak harus ditanya gitu. Iya. Gitu. Kan lu tadi yang nanya. Karena gini, setiap orang sebenarnya sama aja sebenarnya. Cuman yang bedain tadi kayak case-case di keluarga itu kan masing-masing. Misalnya ada yang terbentur jauh dari orang tua dari kecil, akhirnya terbentuk keras misalnya gitu kan. Ya tapi kalau gue pribadi ya sama kayak lu semua gitu. Kita juga sayang sama orang tua kita. Siapa sih yang gak sayang sama orang tua gitu kan? Kayaknya lu enggak ya. Lagi kelas. Enggak sih, gak ada masalah gue. Ya, intinya tadi kita pengen orang tua kita tuh Jujur. nggak mikirin kita tuh dalam konteksnya bukan nggak Gue nggak tahu. nggak mikirin anak ya, maksudnya mikirin kayak intinya udahlah ibu ayah mikirin diri aja sendiri, maksudnya udah jangan mikirin kita. Maksudnya kalau kita mah insya Allah bisa lah walaupun ngerepotin temen istilahnya gitu. Iya, gue Ya kan? gue Prinsip ya, maksudnya sepait-paitnya kita minimal kita nyusahin tuh nggak nyusahin ke ranah keluarga gitu loh. Nah, menurut lu orang tua lu mikirin apa tentang lu? Apa yang dia pikirin? Masa depan. Kalau pandangan gue masa depan tuh kayak gini. Sorry ya, namanya umur itu kan semakin bertambah ya. Pasti setiap orang tua tuh berpikir kayak, duh, kalau seandainya nanti orang tua udah pada nggak ada, apa anak gue mampu nih ke yang lebih baik, bisa berdiri di kaki sendiri. Kalau berpikiran gue seperti itu sih. Nggak tahu ya kalau orang tua Imam. soalnya nyokap gue gimana ya pandangannya ke gue. Untuk saat ini gue cuma masih sayang banget sih, jadi gue Iya maksudnya ketakutan dia ya, ketakutan dia tuh di masa yang akan datang tuh apa sih di pikiran benak orang tua lu? Apa kapan ya anak gue nikah misalnya? nyokap paling kalau tahu nih nganggur pasti disuruh kayak dia cuman ketakutannya tuh nih anak di sana makan sama siapa gitu, atau ini dapat duit penghasilan dari siapa, itu doang sih ketakutan, sedih doang mungkin dia. Kalau gue nangis aja mah nggak apa terus. ngapain gitu nangis? Karena mata lu merah terus. Ngantuk bro, di setengah 3 pagi bro, di setengah 3 pagi Sorry. bikin konten gak jelas. Tapi lu nggak Gun ya? Nggak apa? Gak peduli ya sama orang tua? Peduli nggak? Maksudnya nanti Nggak, soalnya gue mau tanya nih aku, maksudnya tingkat ketakutan keluarga lu tuh apa sih orang tua lu buat lu saat ini? Yang lu tahu ya? Apa ya? Nggak loh. Kayaknya. Nggak mungkin lah deh, setiap orang tua pasti ada harapan kayak. ketakutan tadi Iya maksudnya orang tua tuh kayak kedepannya tuh gimana ya anak gua gitu. Pasti ada rasa. kan kita kalau itu nggak tahu sih. Ya makanya tadi gue tanya. Nah, kalau itu belum diomongin. Orang tua. Keresahan mereka tuh yang bener-bener pengen diungkapin ke gue nggak tahu. Ya sama, gue juga sebenarnya nggak tahu deh. Cuma maksudnya gambarannya dari kita kan bisa memprediksi orang tua kita tuh sebenarnya arahnya tuh ketar-ketirnya lagi kemana. Misalnya Nikah. ya kan? Nggak misalnya. Udah tahu arah lu kemana. Dulu kapan bahas dia? Nggak maksud gue misalnya maksudnya. Pasti kan lu tahu gambaran dari pikiran lu tuh orang tua lu pasti keresahannya gitu. Nggak harus dia ngungkapin, nggak harus. Ya maksud lu nikah. Ya nggak gitu juga, maksudnya apa yang gambaran dia benak lu, apa pikiran lu, orang tua lu tuh mikirin apa tentang lu gitu. Ya kalau tentang nikah sih gue lagi ngumpulin duit, jujur aja. Tapi lu ditanyain deh sama orang tua. Kode kan. Oh kode. Kodenya gimana sih? Contohnya. Siapa tahu teman di luar kan pada tahu kan kode-kodenya orang tua. Udah punya duit berapa gitu. Oh itu kalau orang tua nanya punya duit berapa, penting juru nikah gitu ya? Iya. Gimana sih? Gimana sih? Iya udah punya duit berapa itu. Buat minang Menurut orang, gua- buat meminang anak orang gitu. Karena gue nggak bisa ngandelin uang orang tua. Gua Tapi nggak kan lu bisa, nikah tapi kan pakai lu- uang orang tua gue. Ya maksudnya lu kan bisa gunain ya kata lu tadi. Gunain apa? Tadi kata lu gunain duit orang tua ya? Iya. Tapi kan lu bisa gunain duit mertua.
kan duit mertua. Iya, suatu saat nanti lu nikah gitu maksud gua. Enggak lah. Oh enggak, lu enggak ada Nggak pikiran ke arah sana. Kayaknya Gue bukannya nggak bisa. Gue bukannya nggak lu bisa. rancu banget. Enggak. Kan dia aja pakai duit orang tua Iya. enggak nih. Duit mertua itu gimana maksudnya? Enggak, takutnya pikiran orang kan beda-beda, Mam. Kalau lu Nggak, kalau Aris kan tahu nih, orang tua gue kan istilahnya nggak punya duit tabungan. Jadi gue nggak bisa. Ada yang harus tahu. Gue nggak bisa. Gila deh. Gue nggak bisa minta duit ke orang tua gitu. Mungkin habis itu dia bilang minta duit aja ke mertua. Iya, maksud gua bercanda gitu Enggak, maksudnya. enggak. Kalau gue nggak mau, kok lu tapi Prinsip lu ya, prinsip tapi lu ya. tahu banget nih, deket banget lu berdua. karena gue pernah cerita. Oh, Kita kan deket, iya deket banget. saling sharing Iya. gitu. Cuman enggak lah, gue nggak mau ngambil duit orang tua. Berarti prinsip lu tuh intinya hasil jeripaya lu sendiri dan lu nggak mau sampai ngelibatin keluarga, terutama orang tua lu sendiri. Iya. Beda. Kalau misalkan apa ya? Kalau gue mau nikah nih, Iya. kalau gue mau nikah pakai duit orang tua, Iya. orang tua gue tahun depan pensiun sebenarnya. Jadi sebenarnya kalau gue mau nikah bisa aja, kalau gue mau gue minta duit ke orang tua pakai duit pensiunan. Cuman kan gue nggak tega. Itu duit dia pensiun loh, yang dari dia Itu buat bujang nih sampai sekarang dikumpulin nih, masa cuma buat gue doang? itu buat Itu ngegantiin- 1 hari loh, buat 1 hari doang. buat ngegantiin di masa tua dia buat nggak kerja lagi. Iya, Beda. gue nggak tega lah. Beda. Beda apa? Kalau lu maksudnya? Beda soalnya sama. Kalau lu kan beda. Kalau yang gua Kalau baca gua. gitu circle kan beda. Maksudnya kalau lu kan pasti nggak sama lah, pasti keluarga sama keluarga Imam pasti beda. Ya kalau keluarga emang mungkin punya warisan ya buset. Ya gimana? masih bisa dipakai Gimana? lah. Ya siapa tahu pakai harta orang tua, orang mertua bisa, misalnya gitu ya kan, nggak ada yang tahu. Lu ada mau tanya-tanya mirip gitu di umur sekarang? Adalah di umur sekarang ya. Lu Gue dari tahun kemarin sih kayaknya. Bukan kode lagi berarti. Bukan kode. Kalau gue lu sebenarnya tuh pengen gak sih nikah kamu? pengen lah, Lu pengen? tapi belum ada. Apanya nih? Kerjaannya. Finansialnya apa gimana nih? Ya pertama finansialnya, terus kerjaannya juga kan. Kalau gue ketakutan gue tuh nikah itu bukan gue mau menikahnya sih, tapi setelah menikahnya Iya betul. gue bisa nggak nih Betul banget tuh, ngasih. anjir. Hah? Iya betul banget tuh anjir. Iya, gue bisa nggak nih ngasih, maksudnya kan anak orang nih. Ngegantiin posisi orang tua dia Ya, bisa dengan- sama lu. Iya, dengan dia tuh kan pasti dikasih Versinya orang sama lu, tuanya tuh kayak privilege yang bagus lah, dari sekolah, terus makan, baju segala macem lah ya, dari gadget, uang segala macem. Nah, gue bisa nggak gantiin itu doang sih gue. Yang gue masih takutin buat merit ya. Keresahan lu itu doang. Ya perusahaan gue itu. Tapi kalau udah married kan lu nyari duit berdua. Iya itu Bukan sendiri. bukan sendiri. Iya gue paham itu, cuman laki-laki bro. Iya. Saya. Ya harus ada. Iya kan. Tapi kan lu punya adik, punya kakak yang bisa lu manfaatin emang. Gue satu-satunya bro. Ah, dimanfaatin. Oh lu nggak ada? Nggak ada. Lu satu-satunya. Terus gue manfaatin siapa? Berarti lu nggak usah Lu manfaatin. sih menurut gue. Nggak bisa manfaatin. Kita kan Manfaatin udah CS temen. banget. Iya. Lu kan sama gue udah CS banget bro. Itu lu nggak bisa dong berarti ya. Ya, sama lu Bisa lah. manfaatin. Kalau sama Lu gua kan- salah, kalau sama gua salah. Lu kan bungsu. Iya. Kalau Agung kan nggak ada ya? Nggak ada. Iya, ya? Nah, iya. nggak ada. Lu bungsu bro. Kalau gua ada ya ada. Cowok lagi. Cowok lagi. Satu-satunya. Satu-satunya lagi. Jadi kan Iya. Warisan Salah. ke lu semua. Jabatan, Waduh. Masalah jabatan sama deh. pengangguran. Ngangguran. Jadi maksudnya gini. Yang loh, penting kan berpenghasilan, bro. minimal berpikir. Orang kalau minta tolong itu berpikir, ya kan? Ibarat kata gini lu punya motor sama gua aja nggak punya motor, lu punya motor sama gua, nggak bisa, nggak perlu dijawab, sebenarnya nggak perlu dijawab, kayak gitu tuh nggak perlu dijawab, kecuali minta tolong ke Mas Agung misalnya, masuk akal, ya kan? Tapi kan gue nggak terlalu deket sama Agung, gue deketnya sama lu. Iya. Woi, Ya mungkin dengan konten, Bro. ya mungkin dengan konten Bro. ini bisa jadi lebih dekat. bisa kali bro. Iya bisa Iya. lah, soalnya nanti gua bantu lah buat minta tolong gampang. Kagum. Iya. Gue kira ke lu. Salah, gua bilang kalau ke gua salah, Mang, jalurnya salah. Kalau lu ketakutan lu pasti ditanyain dong. Iya. Apalagi kan lu terakhir ya. Ketakutan gue tuh jujur, ini gue bicara jujur ya, isi hati gue ya. Gue sebenarnya kalau bicara kayak Imam, gue nggak takut. Karena hidup ini menurut gue ya, kalau gue gambarin ketika udah married gitu nanti suatu saat nanti ya, sama aja kayak hidup kita saat ini. Lu nggak punya duit, lu berpikir lu udah ketakutan nih, wah gimana ya nanti gimana? Nyatanya lu hidup sekarang cuy. Jalan aja gitu, tapi lu lakuin versi terbaik lu udah.
pasti ketika lu ngelakuin hal yang maksimal pasti hasilnya pun ngikut gitu. Nah tapi yang tadi lu bilang tadi ketakutan dalam pernikahan, gue cuman satu. Kenapa ya banyak orang bisa ambil keputusan dengan satu wanita, misalnya kita laki-laki ya, satu wanita buat jadi seorang istri yang bakal nemenin kita sampai akhir hayat gitu ya. Menurut gue itu berat sih, Pak. Karena perbandingannya di dunia ini kan banyak banget wanita ya, banyak banget. Kok lu bisa sih ambil keputusan semudah itu menurut gue ya. Soalnya kan ini ranahnya bakal sampai mau memisahkan gitu menurut gue. Jadi itu berat banget sih. Banyak yang harus gue pertimbangkan. Dia harus ngerti lu, dia harus ngerti habit lu gitu. Nggak yang mudah gitu. Terus lu berarti lagi gimana sekarang? Di fase itu Berat. berat dalam arti gue masih mencari yang terbaik dari yang terbaik sih. Kalau yang terbaik kayaknya akan selalu datang deh. Menurut Tapi gua, apa? itu versi persepsi lu doang. Sebenarnya dia bukan yang terbaik. Tapi lu nganggapnya dia yang terbaik karena lu belum tahu sifat aslinya dia kayak gimana. Nah makanya gue bilang mencari dari yang terbaik ke yang terbaik. Jadi selalu mencari, maksud gue masih mencari sampai titik mana nih, ibaratnya sorry ya, ini kan pribadi gue ya, sampai titik mana yang bener-bener dia ngerti gue gitu loh. Feelnya dapat, maksudnya minimal dia bener-bener ini gue sama dia nih bakal bisa nih saling gitu, saling. Kan ada juga nih kita saling, dianya makin jadi, maksudnya kan nggak sesuai sama diri kita gitu. Tapi menurut gue Main kesini makin kesana kan gitu kan ya, maksud gue banyak. iya, kitanya nih nge-push terus dianya bodo amat. Iya. Apa hidup tuh kayak gini gue bilang kan. Tambang kali. Iya, bingung gini. Tapi kayak gitu pasti selalu ada deh. Misalkan nih, lu ada konflik sama sekarang nih. Iya. Lu pasti bakal nganggap dia nggak yang terbaik. Ntar dapet yang terbaik nih. Iya. Terus lu ada konflik lagi. Lu pasti nganggap ini bukan yang terbaik. Ntar ada lagi. Masukin lah. Maksud gue apa maksud lu kan lu yang bentuk kan. Ya iya. Bukan lu yang bentuk. Konflik itu pasti ada dan Iya, lu maksud pasti setiap lawan yang sama kita nih, ketika dia kayak gitu itu bakal terjadi sama orang-orang lain yang bakal datang sama kita. Cuman kita yang bentuk sampai bener-bener hasilnya maksimal gitu kan. Gue paham, cuman gue lebih berpikir kayak sorry ya, ngebentuk orang itu kan nggak segampang gimana ya. Dia dari kecil yang lu bilang tadi kan, habit dia dari keluarganya dikasih yang terbaik. Ketika nanti rumah tangga sama lu nggak mampu kan, lu rasanya beda ya, ya. Itu nggak mudah. Kita nggak mudah kayak ngebalikin tangan gini doang, nggak semudah itu maksud gua. Itu banyak proses gitu maksudnya. Sedangkan mohon maaf ya, yang kita maksud tuh, kita jujur aja, kita ini kan susah ya bro. Kita susah, dapat orang susah, makin susah hidup kita. Maksudnya enggak ini. Tapi kan tadi lu bilang logika doang, logika. Maksud gitu logika. Bahasanya kita susah nih bro, udah susah nih, dapat orang susah, makin susah hidup kita. Maksudnya minimal ya, ini gambaran doang ya, minimal dia tuh bener-bener saling gitu, bukannya makin kesini makin kesana. Tapi itu gak relate sama omongan lu yang sebelumnya. Yang mana nih? Kan kata lu rezeki itu udah ada yang ngatur buat jalan ke depannya. Kalau misalnya lu, sorry maaf nih, kita kan orang susah, dapetnya susah lagi, siapa tahu kan? Bukan. Maksud gue ketemu jadi plus. Maksud gue ngomongin susah itu, ini gambaran. Iya. Gambaran dalam arti itu kayak misalkan nih, yang tadi gue bilang, misalkan dapat poinnya minus ya, si pasangan minus gitu ya. Minus dalam arti kelakuan misalkan. Oh, sorry ya kelakuan. Tadi salah. Iya, salah berarti. Bukan salah. Ini gambaran doang. Kayak kalau di algoritmain yang tadi gue bilang, masalah finansi misalnya. Ibaratnya gambarannya finansi biar gampang ditangkap gitu loh. Kalau bicara langsung ke situ kayaknya rada ribet gitu. Kalau ke finansi kan jelas. Kita udah susah nih, Bro. Sorry ya. To the point aja dah. Gue bukan orang baik-baik banget, Bro. Gue bilang Badung, jujur. Jadi, mohon maaf ya, sebadung-badungnya laki-laki, apa? Masa lu mau sih dapat perempuan Badung? Jujur. Beda, tadi kan beda. Sekarang tadi bukan Badung. Tadi finansial. Bukan. Lu kayak udah Maksud gini loh. Finansial itu cuman gambaran logika doang. Iya. Biar gampang nangkepnya kayak gitu deh. Maksud gue logika itu kalau finansial digituin tuh kayak gitu. Biar gampang nangkepnya kayak ibaratnya kita udah susah nih.
Cuman gambaran finansialnya kayak kurang oke deh. Bukan, ini gue nggak ngebahas finansial. Cuma gambaran doang deh, biar nangkepnya gampang. Ya jangan gitu. finansial. Kalau finansial kayak Ya udah deh, ya udah. kurang masuk, Ya Cok. udah deh, terserah apa diganti apa. Cuman intinya kayak gitu intinya. Kalau gue nangkepnya kayak gitu. Misalkan nih, ya tadi gue bilang ya, kelakuan gue udah minus, bro. Dapat orang minus. Gue berat. Gue jujur. Kalau kayak Gua berat. gitu kan Maksudnya mungkin Gue berat. Enggak, ini kan lu keras. gitu ditangkep. Lu keras, sifatnya keras. Iya, dapatnya Ketemu keras. cewek keras. Gak bisa, bro. ya, batu ketemu batu. Iya. Gak bisa. Pecah. 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 Ya tadi gue bilang makin kesini makin kesana. Balik sana. Hancur Tapi bro. kalau lu tapi makanya tadi gue nggak nyambung ketika lu Iya. ngomong pas Finansial. finansial tuh karena sebelumnya kan lu bilang ketika tuh kalau gue Kalau jujur, kalau kita bicara finansial ya, gue punya poin juga nih. Kalau bicara finansial, gue suka gimana ya sama orang-orang yang membanding gitu ya. Ya lu kenal gue lah Mam dari dulu kita temenan ya kan. Gue nggak pernah bedain orang susah, bahkan yang lebih susah lagi. Bahkan ada yang lebih kaya daripada kita. banyak Tetap, maksudnya mohon maaf ya, banyak kita nggak ngebedain nih. Ibaratnya si Edo sama siapa gitu misalnya gitu kan. Kita nggak ngebedain misalkan. Edo lagi Enggak, istilahnya gitu kan. Maksudnya kita nggak ngebedain dia mau susah, bahkan fisik jelek apa gimana. Kita nggak, ibarat gitu ya. itu lu udah sebut Iya, lama maksudnya kita tetap ngargain gitu. Maksudnya kita ngargain banget gitu. Apalagi mohon maaf ya, kita dapet pasangan nih kaya misalnya ataupun miskin. Bro, siapa sih yang pengen? Kalau kita bicara karena miskin, siapa sih yang pengen? Kayaknya nggak ada dong. Kalaupun dia kaya, yang punya orang tuanya bro. Kekayaan itu kecuali diri si pasangan kita. Beda lagi ya konsepnya. Kan ada juga yang terbentuk emang dasarnya keluarganya kaya. Tapi ingat bro, yang kaya orang tuanya. Ya kayak lu aja dah. Pasti bapak lu pernah cerita. Bapak tuh sebenarnya orang kaya, Mam. Kok misalnya Imam ngomong, "Pak, kok kakaknya Bapak kaya, kok Bapak kayak gini-gini aja gitu kan." Gembel gitu. Iya, padahal kan tentu keluarga deh. Ingat, Bro, ingat. Orang tuanya dulu yang kaya. Cuman kalau masalah rezeki segala itu udah ada yang atur. Cuman ya tadi kita lakuin yang maksimal, bener-bener effort yang lebih, udah selesai. Semua itu bakal ngikut. Penghasilannya segala macamnya. Kalau pandangan gua gitu, tapi kalau pandangan lu kan gua nggak tahu ya, maksudnya beda-beda lah pandangan setiap orang gitu. Lu masalahin nggak sih kalau soal finansi kayak gitu? Itu tadi gue ketakutan. Bukan maksud gua ketika ngelihat seseorang itu cara pandang lu gimana dari ekonomi orang, misalkan dari ekonomi Kalau dari rendah, ekonomi tertinggi orang, gitu. enggak sih gue Lu membedakan apa? Malah gue Misal, lu miskin do. kalau temenan ya, ini perihal Iya, pertemanan apa mau ke Ya. kemana? Umum lah jatuhnya bro. Ya kalau pertemanan gue kayak ya gue berteman sama siapa aja mau dia miskin kayak tuh. Kalau buat pasangan juga sama kayak kayak lu Tapi beli beda ya, kalau futsal Natal. beda ya, milih-milih gue ya. Kalau futsal, dia enggak ini kalau dia nggak mau. Mam masuk mam, malah keluar. Itu lu masih dendam Nah, berdiri keluar. dendam. Pas gue masuk, aduh, pantesan nggak mau masuk. Temennya begini, ya kan? Beda dia, nggak relate nih. Kok lu dendam Ya sih? nggak maksud gue. Ini kan lagi Iya, bahas maksud konteks. gue kita bicara kejujuran. Susah. Nggak, bro. Kalau mau Kejujuran, susah, ya kan? bro. Kejujuran gue, kejujuran gitu. Susah, Tapi bro. jujur gimana bang? Ya itu tadi gue udah Udah. gitu dipatahin apa lagi? Itu jujur itu udah. Jujur. Oh gitu. Kalau futsal kan kita ngeliat kebutuhan. Kebutuhan. Beda Beda dulu nih. Iya beda lagi nih, ranahnya beda nih. Iya beda. Oke. Kalau itu kan tadi kan pertemanan ya, gue Iya. nggak pernah banding-bandingin. Tapi kalau futsal nih, lihat dulu. Contoh paketannya lu. Nah gue lebih memilih nggak main, karena bakal jalan kalau di dalam lapangan dia. Jadi gue mending satu tim sama Agung. Iya. Karena gue lari. Iya, karena Agung lari terus. Milih Jadi dong, gue nggak capek Iya, mainnya. milih dong, Milih gue kebutuhan. kebutuhan. Kan gue bilang kebutuhan. Bedain Berarti lu manfaatin gue dong. Bisa jadi. Ya lo jujur. relate. Jujur nih. Jujur. Ini gue suka nih. Jujur. Ini gue suka dari Imam kejujuran. Jujur. Berarti tentang finansial juga sama. Kan tadi gue udah bilang Kebutuhan. kalau finansial tuh enggak. Kebutuan Mam. Kalau Berarti- finansial. Tapi kalau Kalau dalam pilih pasangan harusnya kayak enggak juga. Kebutuan Mam. Jadi gila ini. Beda. biar lu bisa Gimana manfaatin. nih? Ternyata lu tuh mau mencoba terus. Gila, Cok. Kita bilang kalau pertemanan, Iya. hubungan apa pasangan gua enggak sih. Karena ya cuman ketakutan di gua. Takutnya kayak gua enggak bisa menuhin ekspektasi dia. Kalau misalnya dia sama gua atau gimana. Cuman kalau dia tadi kan bahas lapangan futsal. Kenapa gua lebih milih temenan sama lu daripada dia? Ya itu. Karena lu nih bisa lari, tahu bisa di tiang 2, Iya. atau ada di belakang lagi. Kan enak. Gung, oh ya nyambut. Kalau passing sama Aris nih. Os,
di ujung deket kiper. Ngobrol sama kipernya malah. Bukannya bantu defense, jalan kaki. Itu kan capek. Nah kalau lu gimana deh cara nilai orang kayak ketika orang itu orang susah, orang beradab, di mata lu tuh gimana cara mandang lu? Kalau gue nggak untuk pasangan ya, kan tadi pasangan kan. General dia. General, umum deh. Pasangan, nggak teman. umum lah, Tadi yang finansial tadi pasangan. Ya ini Enggak, emang. umum, ini umum bisa umum. Umum aja umum. Beda ke teman, Iya. ke finansial. Oh. Coba deh, Beda lah. Beda lah. Kayak Imam dulu deh, kayak tadi ke temen Ya, ke gimana? temen, Ke coba ke temen. temen. Cara pandang lu gimana? Ke teman. Iya. Kan nggak peduli gua. Maksudnya dia dari orang miskin, dia orang kaya, nggak peduli. Bergaul mah bergaul aja. Maksudnya, gua kalau ngomong sama lu nih, gua nggak tahu lu kaya atau miskin. Yang penting kita ngobrol aja gitu. Gua nggak bakal nyari tahu lu orang kaya, lu orang miskin. Gua nggak nyampe sono. Yang penting lu ngobrol sama gua kayak gimana gitu doang sih. Dan lu nggak mau tahu Nggak, juga. bukan nggak mau tahu. Gua nggak punya hak untuk tahu latar belakang lu gitu. Kayak Imam berarti. Gua Emang nanya. ya? Emang lu Apa? Kalau gue juga nggak peduli. Kalau pasangan. Yang penting lu di depan gua ngobrolnya asik kan. Lu Iya. nggak ngerendahin gua, lu nggak musik gua, lu nggak mukulin gua kan. Kita mau nongkrong, dapat jadi pukul-pukulan. Iya kan masalah kalau berteman kan kayak gitu. Iya. circle-nya tadi tempat. Berarti lu nggak sama kayak gue ya, nggak peduli gitu kan. Iya. Mau keadaan orang gimana, asal dia baik sama kita, ya udah kita juga baik gitu. Tapi kalau sudut pandang lu ke pasangan. Ah, kalau ke pasangan? Kan kalau Imam kan tadi lebih kayak ke apa tadi Bang? Kalau gua ya kayak gitu lah ya. Lalu gimana tuh? Ya kalau untuk pasangan tahu diri aja sih kalau gua. Jadi kalau lu di levelnya ini, ya lu maksimal itu tuh standar lu tuh segitu gitu loh. Nggak kayak gimana ya? Kayak lu Berharap ya. orang kantoran biasa nih kayak gua. Iya. Tapi gua berharapnya dapet cewek yang misalkan anak presiden, kan nggak mungkin bro. Berat bro, gua presiden bro. Gua arahnya pengen motornya gua nggak berani jujur. Iya. Gua mikir tadi ke arahnya kemana? Gue kira tadi masih artis. Artis. Kalau Gua artis pengen tembak. Oh ya, Gua malah ke iya, arahnya jauh tuh. jauh banget bro. Ya jauh banget kan, Iya. nggak mungkin kan. Berarti lu cari yang Ya relate udah. aja ya. Kalau Kalau yang selevel, yang artis masih selevel. Oh enggak juga. Oh berarti kalau Agung tergantung grade-grade-nya lah. Misalnya lagi di fase grade-nya sekian lah levelnya ya. tahu diri Harus aja. sama gitu, harus Sadar diri, Ya, sadar posisi dong. lu boleh Berekspektasi. lu boleh berekspektasi tapi sesuai level lu gitu. Iya. Karena kan gua nggak mau sama yang miskin. Nggak apa-apa lu kayak gitu. Tapi Cuman batas tinggi lu tuh semana gitu. Berarti kalau boleh tahu nih batas tinggi lu saat ini semana ya? Ya segua, Selalu. selevel gua sekarang. Mam. Apalagi kita oh dia nih. Tapi lu tadi Kan beda. Ini kan pandangan gua, bukan pandangan lu. Kalau pandangan lu kan gue yang tadi tuh. Gue bantuin. Kita pandangan orang. Ini pandangan Kalau gua itu pandangan Bang. kita berdua, coba lah jangan tuh sama. Kalau lagi kayak gini ya kita harus di bawah. Iya, pandangan orang kan beda-beda. Beda. Makanya jangan coba-coba naik dulu sebelum elunya udah naik juga. Makanya gue suka sama kata-kata kayak gini, Mam. Apa tuh? Orang bilang kan gue pengen nih dapet istri kaya. Tapi jujur, kalau gue pribadi, kenapa nggak sih kita nggak ngebangun kitanya dulu yang kaya? Betul. Iya nggak sih? Nanti istri kaya itu datang sendiri. Kenapa nggak kita dulu gitu loh? Iya. Kita dulu nih nyontoin nih, Mm-mm. baru kita. Baru lu bisa berekspektasi dapet yang kaya juga. Kalau gue sama tadi ya, tapi kalau lu kan beda maksudnya. Ya cuman itu kan beda orang, beda persepsi. Masing-masing. Iya. Masih. Kalau Sekarang pandangan masing-masing aja, bro. gua, Ya itu kan pandangan Agung. Pandangan lu juga kan tadi. Lu membeda-beda kan. Lu gak mau. Gambaran aja. Gambaran. Ya logika. Betul, logika. Tos-tosan. gua udah mulai kedinginan nih. Gue udah mulai ngantuk, Cok. Udah jam 3 nih. Jam 3. Jam 3 ya sekarang. Lu bikin konten dari jam 1. Nggak kerasa. 2 jam ya? 2 jam. Nggak kerasa. Kurang sih. Kurang Iya, kalau dilanjutin terus sampai pagi. pagi. Sampai nggak cukup memorinya. Udah tadi.
Kita mau berenang Enggak, apa lu mau bahas lagi? Udah sih. Udah kali ya. Cukup kali ya. Mau berenang kan? Mau berenang, berenang, kita lanjut berenang kita hari ini. Yaudahlah gitu aja lah ya. Tapi lu ada dia yang berdua nih sebelum ditutup ya. Ada nggak yang mau disampaikan buat teman-teman? Apa? Nggak buat Pasangan, teman, Teman, gua bilang. utang, teman. Nggak buat Kerjaan. Maksudnya ada nggak? Banyak Kita yang kita bahas kita banyak banget. Bentar. Ini sebelum tutup ya, maksudnya penutupan aja. Ada nggak yang mau disampaikan buat teman-teman lu yang masih punya utang sama lu berdua? Sampaikan aja, silakan. Kenapa nggak lu dulu? Lu Kenapa lu selalu menjebak Kenapa nggak lu orang? dulu, anjir? Kan gue bilang kalau gue kan udah ikhlas dari segala hal. Gue Udah ikhlas. Iya. Jadi untuk orang-orang yang diutangin sama Aris, Dia sudah Ikhlasin. ikhlas. Gue ikhlas gue udah. Soalnya alhamdulillah udah bayar semua, alhamdulillah. oh yang itu udah. Oh ya gitu. Yang mana? Terakhir. Ah. Kan cerita ke kita. Yang temennya itu tuh. Kalau Iya. gue alhamdulillah juga kalau masalah ini privasi gue. Ya gitu. Nggak, Ada kan yang terakhir namanya nanti. Bahaya bro. Ada sampein. Sampein. Lu tanya coba. Lu sampein aja. Coba lu sampein nih. Lu sampein. Ya, Yang terakhir. kalau misalkan dipendam kan sakit ya. Ya coba sampein Kalau aja. emang masih ada silakan boleh disampaikan apa namanya. Ya kalau gue sih nggak ada. Tinggal Sampai siapa namanya? tinggal di mana? Siapa namanya? Suruh sebut namanya nih. Gila gini. Sedangkan Ya dia nggak ada sih kalau gue sih alhamdulillah udah inilah lancar lah. Kalau yang lagi bayarnya lancar. Tapi jujur seneng nggak ketika temen lu bayar gitu kalau Tenang. dapat duit, Bro. Kalau gua adalah gue ikhlasin aja. kasih kata apa ya? Ikhlasin. Berarti banyak yang mandek nih. Ya udahlah gitu. Nanti yang kemarin yang Anggap aja. Nggak, Anggap gitu. aja. Berarti yang lu ceritain kemarin Iya, itu, anggap aja. Kemarin yang nggak ceritain udah bayar belum ya? yang lu kesel Udah, banget itu. udah. Anggap aja. Udah ikhlas dulu ya. Karena gue terbuka lah pikiran gue ketika ngobrol sama lu berdua tuh, wah anjir ternyata lu bisa selegowo itu ya, apalagi lu kan. Jadi lu bilang cuma gue ikhlasin aja. Gue kayak udah cukup gitu. Iya, aman banget ya. Iya, jadi kayak Aman banget ya. iya jadi kayak nggak usah Iya. buka lembaran baru aja. Anggap kita baru kenal lah ya. Iya. Bener nggak? Terus Iya kan, kata, bener kan? kalau kata Agung, ya udah sekarang lembaran baru ya lu tetap Iya. jadi teman gue. Tapi kalau minjem duit lagi, Ah cukup. Saya juga kan, nah, ya mohon Gimana maaf. finansial sih sebenarnya ya. Iya. Kalau kita ada juga pasti kita mikir lagi 2 kali kan. Ya mesti mikir 2 kali itu dalam arti ini duit dingin atau duit Panas. panas kita nggak Duit tahu. panas dari mana? Ya dari kompor. Duit panas. aku dari kompor sih. Kompor sih. Ya, kalau duit lu kena basah lu taruh kompor ya panas. Kalau kena taruh di kompor kebakar. Ya panas lu pegang panas. Kebakar angus. Karena kebakar makanya pas lu Angus. pegang panas. Angus. Udah kali ya. Kalau duit. Kalau duit dikit kan duit panas. Udah. Udah gila. Oke, thank you guys. Gua mau tutup dulu ya nih. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe channel Titik Kecil TV. Dan nantikan video-video kita selanjutnya. Dadah. Bye.